jadi pasti Bapak Ibu tidak mengenal saya. Nama saya Yohanes Runggang. Bapak Ibu boleh panggil saya Contoh Anis. Tapi tolong jangan panggil Pak Anies Baswedan ya. Saya bukan saudara Pak Anies Baswedan. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Toraja. Kebetulan waktu saya ketemu dengan majelis gereja, ada majelis yang tanya, Contoh bisa bahasa Mandarin? Saya bilang saya tidak bisa bahasa Mandarin, tapi bahasa kek saya bisa. Makan kek, minum kek, tidur kek, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, saya masih single. Kenapa saya sebutkan ini? Karena 2 hari yang lalu saya memimpin ibadah di Komisi Wanita, dan ternyata banyak ibu-ibu yang penasaran dengan status saya. Saya heran Bapak Ibu, karena yang tanya ini semua ibu-ibu. Nggak ada yang pemuda yang tanya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan untuk kita renungkan. Sebetulnya saya dikasih teks itu dari Mazmur 108 dengan tema memaksimalkan ibadah. Tetapi setelah saya pelajari teks Mazmur 108 itu, lebih tepatnya kalau kita bahas itu tentang memuliakan Allah di dalam ibadah. Makanya saya sampaikan ke sekretariat bahwa di KU1 saya akan membahas tema memaksimalkan ibadah, tapi dari teks Mazmur 101. Nanti di KU2 saya akan membahas tentang Mazmur 108 dengan tema memuliakan Allah. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya mengajak kita semua untuk membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayat ganjil, jemaat membaca ayat genap, dan ayat 5 kita sama-sama. Firman Tuhan di bawah perikop, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, izinkan saya untuk bertanya kepada kita sekalian, dan saya harap Bapak Ibu bisa menjawab dengan jawaban yang jujur. Pernahkah di antara kita ini, kita sedang duduk di dalam gereja, kita membaca Alkitab, kita ikut di dalam doa, di dalam pujian dan sebagainya, tetapi hati kita justru di tempat yang lain. Mungkin kita masih memikirkan masalah yang kemarin. Mungkin kita sedang memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran yang akan datang. Apa pernah ada yang seperti itu? Bapak Ibu kalau angkat tangan jangan takut, karena Bapak Ibu tidak sendirian, saya juga. Kita semua pernah pasti memiliki
Tubuh kita ada hadir di sini, tetapi pikiran kita itu seolah-olah di tempat lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu bahwa kita hidup itu di zaman di mana ibadah itu seringkali menjadi kebiasaan sosial semata. Ibadah kadang dijadikan sebagai pelampiasan atau pelarian stres kita. Bahkan ibadah itu sering kita pandang hanya sebagai aktivitas hari Minggu semata, bukan sebagai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita sebagai gereja yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka melalui tema hari ini memaksimalkan ibadah, maka kita perlu bertanya, ketika saya dan Bapak Ibu datang untuk beribadah kepada Tuhan, maka pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita adalah, apa sebenarnya ibadah itu menurut kehendak Allah? Dan lebih penting daripada pertanyaan itu adalah, mengapa kita sebagai orang percaya sepatutnya tekun dan sukacita dalam beribadah? Dua pertanyaan ini akan saya bahas di dalam khotbah hari ini. Sedikit saya memberikan pengantar untuk penjelasan mengenai teks yang kita baca hari ini, supaya ketika kita membacanya, kita bisa memahami konteks daripada Mazmur 100 ini. Nah, Mazmur 100 ini menurut beberapa teolog, ini diklasifikasikan sebagai nyanyian ibadah. Kemungkinan besar Mazmur ini digunakan sebagai him pembuka, yaitu ketika para pelayan-pelayan Tuhan itu sudah mau masuk ke dalam ibadah untuk melayani Tuhan, jemaat itu diajak untuk menyanyikan Mazmur 100 ini. Dan di ayat 1 bagian A, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Mazmur ini adalah mazmur untuk korban syukur. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, sekalipun mazmur ini ketika dikatakan bahwa mazmur ini berbicara tentang korban syukur, tetapi kalau kita memperhatikan keseluruhan isi daripada Mazmur 100 ini, ternyata korban syukur yang dimaksud Daud dalam ini bukan lagi persembahan binatang di dalam PL, tetapi korban syukur yang dimaksud di dalam Mazmur 100 ini adalah pujian kepada Allah yang disertai dengan sorak-sorai dan sukacita. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Daud memberikan kita satu teologi yang baru, yang nantinya dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban hidup di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita membaca bersama-sama Mazmur 100 ini. Kalau kita mempelajari Mazmur 100 ini, struktur Mazmur 100 ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Mazmur 100 ini hanya ada 5 ayat. Dan bisa kalau kita mau merenungkan tentang tema memaksimalkan ibadah itu bisa dibagi dengan 4 bagian. Dan masing-masing 4 bagian itu memiliki masing-masing 3 poin. Ini luar biasa sekali pemazmur menulis ini. Bagian pertama itu di ayat 1b, boleh ditampilkan di depan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti alurnya.
bagian pertama itu ayat 1b sampai ayat 2, itu berbicara tentang 3 seruan untuk beribadah. Lalu di ayatnya yang poin yang kedua, bagian 2, itu di ayat 3. Di ayat 3 itu berbicara tentang 3 alasan mengapa kita beribadah. Lalu di bagian ketiga, itu di ayatnya yang keempat, itu berbicara tentang 3 cara kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Dan bagian keempat itu di ayat 5, itu berbicara tentang 3 dasar teologi mengapa saya dan Bapak Ibu memuji Tuhan. Nah, saya harap Bapak Ibu betul-betul memperhatikan, karena 3 hal ini akan saya bahas hari ini. Pertama, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan kembali ayat 1b dan 2. Ini berbicara tentang 3 seruan beribadah. Di sana dikatakan apa? Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Menarik Bapak Ibu bahwa pemazmur di dalam Mazmur 100 ini memulai dengan seruan untuk beribadah. Nah, seruan pertama yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan ini adalah ajakan yang ditujukan bukan hanya bagi bangsa Israel semata. Tetapi dikatakan apa? Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Apa artinya? Artinya ibadah itu bukan hanya milik kelompok tertentu, tetapi ini adalah panggilan Allah bagi seluruh ciptaannya. Mengapa? Karena Allah kita, Allah Israel, adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, karena dialah yang menciptakan. Maka panggilan beribadah mestinya bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi seluruh dunia ini. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Seruan yang kedua di dalam ayat 1b dan ayat yang kedua adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita membaca teks aslinya, sebetulnya kata ibadah yang diterjemahkan oleh LI, saya tidak memperhatikan di terjemahan baru 2, itu memakai kata abad. Abad itu kalau mau kita terjemahkan harafiahnya itu lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai melayani. Jadi layanilah Tuhan dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, di dalam konteks perjanjian lama, melayani itu adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Melayani berarti kita menyerahkan seluruh aspek hidup kita. Artinya apa? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ibadah itu tidak hanya terbatas di gereja saja, tetapi juga terjadi di rumah kita, di kantor, di sekolah, di tengah masyarakat umum. Maka penting Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, perlu ada keselarasan antara apa yang kita nyatakan di dalam ibadah dan bagaimana kita hidup sehari-hari. Karena ibadah yang sejati itu melampaui dinding-dinding gereja.
beribadahlah kepada Tuhan, bukan hanya ketika di dalam ruangan ini, tetapi ketika Bapak, Ibu, dan saya keluar dari ruangan ini, kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya kalau dalam doa berkat, biasanya hamba Tuhan sebelum memberikan berkat selalu mengatakan, pulanglah ke dalam hidupmu, lakukanlah firman Tuhan itu, karena ibadah itu adalah sepanjang hidup kita di hadapan Tuhan. Kemudian seruan yang ketiga di dalam bagian yang pertama ini adalah, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketika kita memasuki hadirat Tuhan, Alkitab mengajak kita untuk apa? Kita harus datang dengan sukacita. Mengapa Bapak Ibu ini penting? Karena ibadah yang sejati itu bukan hanya rutinitas, bukan hanya ritual mingguan, tetapi ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah persekutuan yang penuh kasih. Ini adalah rasa syukur dan kekaguman kita kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hati-hati khususnya kepada pemimpin pujian. Seringkali di beberapa gereja, saya belum terlalu tahu di GP Kris itu ada apa enggak, WL-nya mengatakan mari kita mengundang Roh Kudus supaya hadir di sini. Bapak Ibu, ibadah itu bukanlah waktunya kita mengundang Roh Kudus, tetapi kita diajak masuk. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam ibadah, maka kita masuk diajak untuk bertemu dengan Dia. Tinggal hati kita mau dibuka apa tidak. Jadi bukan Roh Kudus yang diundang. Siapa kita yang bisa mengundang Roh Kudus? Kitalah yang diundang masuk ke dalam perjumpaan dengan Allah yang kudus. Itu yang benar. Kadangkala kita pakai kalimat-kalimat yang terdengar rohani, tetapi sebetulnya salah secara teologi. Ini penting Bapak Ibu. Masuklah dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Jadi di ayat 1b dan 3 ini, 2, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dalam banget maknanya. Meskipun kita kadang membacanya agak lalai ya, kita nggak menyadari. Tapi itu maknanya terlalu dalam. Satu ayat. Nah itu baru bagian pertama. Bagian yang kedua Bapak Ibu, berbicara tentang 3 alasan mengapa saya dan saudara datang beribadah. Saya bacakan kembali. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Perhatikan sedikit ini. Pemazmur di sini membuka ayat ini dengan satu alasan teologis mengapa kita datang beribadah kepada Tuhan. Dia katakan apa? Ketahuilah. Artinya apa? Ibadah yang benar itu bukan dimulai dari perasaan, tetapi dari pengetahuan akan siapa Allah itu. Dan pengetahuan ini Bapak Ibu, bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi pengenalan pribadi yang mendalam tentang Tuhan. Maka pertanyaan sekarang Bapak Ibu, apa yang perlu kita ketahui di dalam saat kita datang ibadah? 3. Pertama,
pertama, ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Menarik Bapak Ibu, ketika pemazmur mengatakan Tuhan itu Allah, kata Tuhan yang dipakai di situ bukan Adonai, tetapi Yahweh. Yahweh itu menunjuk kepada Allah yang setia dan berjanji. Dialah Allah yang berjanji dan yang memanggil Abraham. Allah yang membebaskan Israel daripada Mesir. Dan yang meneguhkan perjanjiannya bagi umatnya. Karena itu, ketika pemazmur berkata, ketahuilah bahwa Yahweh itu Allah. Ini adalah pengakuan monoteisme. Monoteisme itu adalah bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang setia, tidak ada yang lain. Karena itu Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita membaca Yahweh adalah Tuhan Allah, itu bukan sekedar nama Bapak Ibu, tetapi itu adalah janji bahwa Dia adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya dan Dia tidak akan meninggalkanmu karena Dia adalah Allah yang setia. Yang kedua, apa yang perlu kita ketahui saat kita ibadah? Ketahuilah bahwa Dialah yang menjadikan kita. Pemazmur ini luar biasa. Dia merujuk kepada kitab Kejadian pasal 1. Artinya Bapak Ibu, ketika dikatakan kita adalah ciptaan Tuhan, maka itu berarti saya ini bukan milik saya sendiri, tetapi saya ini adalah miliknya Tuhan. Tubuh, waktu, talenta, bahkan nafas saya adalah anugerah daripada Tuhan. Dan karena itu adalah milik Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu bertanggung jawab kepadanya untuk kita menyatakan rasa kagum dan syukur kita kepada Tuhan. Ketahuilah, kita ini ciptaan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang perlu kita ketahui saat kita ibadah? Ketahuilah bahwa kita adalah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi kita bukan sekedar ciptaan Tuhan, tetapi kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah domba gembalaannya. Bapak Ibu, ketika pemazmur mengatakan kita adalah domba gembalaannya, ini menunjuk kepada Mazmur 23. Ada yang hafal Mazmur 23? Itu cukup terkenal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya membahas sedikit tentang gambaran pemazmur tentang domba gembalaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu dikatakan sebagai domba gembalaan Tuhan, itu mau menekankan 4 hal. Berdasarkan Mazmur 23. Hal yang pertama mau ditekankan itu berbicara ketika kita adalah domba gembalaan Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita, itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Makanya Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, ayat 1 sampai 3, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Sebagai gembala kita, Dia adalah pribadi yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, domba sebagai domba gembalanya itu berbicara tentang bimbingan Tuhan. Makanya Mazmur ayat 23 ayat 3 mengatakan, Dialah yang membimbing aku ke jalan yang benar. Ini adalah bimbingan Tuhan.
Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita dikatakan domba, kita adalah domba gembalaannya, ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Makanya di Mazmur 23 ayat 5 mengatakan apa? Ayat 4 mengatakan apa? Dialah besertaku, dialah beserta kita dalam lembah kekelaman. Dia bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, lembah kekelaman itu lebih tepatnya jika diartikan bayang-bayang maut. Bahwa sekalipun maut terus menghantui saya di belakang, aku tidak takut. Karena Tuhan pelindung hidupku. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ketika dikatakan tuh kita adalah domba gembalaannya, itu mau menunjukkan kasih sayangnya Tuhan. Makanya di ayat Mazmur 23 ayat 5 mengatakan apa? Pialaku dibuatnya penuh melimpah. Itu betul-betul kasih sayang Tuhan. Memberikan mahkota kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang sejati lahir bukan dari apa yang kita terima, tetapi karena siapa Allah itu bagi kita. Bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dan Allah yang menggembalakan hidup kita. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi di ayat yang ketiga ini, pemazmur menekankan 3 alasan yang harus saya dan Bapak Ibu ketahui ketika kita datang beribadah. Yaitu pertama, Tuhan itu Allah. Yang kedua, Dialah yang menjadikan kita. Dan yang ketiga, saya dan Bapak Ibu adalah umatnya dan kawanan domba gembalanya. Maka mau tidak mau, kita harus beribadah kepada Tuhan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, di ayat 4, itu berbicara tentang bagaimana cara ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah. Dia katakan seperti ini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu, ketika pemazmur mengatakan masuklah ke gerbangnya, sebetulnya itu adalah simbol daripada kedekatan kita dengan Allah. Bahwa di dalam ibadah kita bukan memanggil Allah, tetapi kita merespon panggilan Allah. Kita dipanggil untuk mendekat kepada Allah. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Boleh memperhatikan di agama lain. Tidak ada satu agama di dunia ini yang berani memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di sorga. Bapak Ibu, perlu kita tahu, ketika dikatakan Tuhan itu adalah Bapa kita, itu bukan hanya berarti kita itu berasal daripada Dia, tetapi kita memiliki relasi yang dekat dengan Dia, seperti seorang ayah yang baik dengan anaknya. Dialah Bapa yang baik bagi kita. Nah, di sini Bapak Ibu, pemazmur di ayat 4 ini memberikan kita 3 bentuk atau cara menyembah saat kita datang ibadah. Cara yang pertama itu apa?
masuk dengan nyanyian syukur. Nyanyian syukur itu bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tetapi ini adalah pengakuan iman bahwa segala kebaikan berasal daripada Allah. Dan ini adalah sebetulnya deklarasi bahwa Allah adalah sumber berkat. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa segala yang kita punya hari ini adalah berasal daripada Tuhan, saya jamin Bapak Ibu ketika datang beribadah pasti sangat bersyukur sekali ketika bernyanyi. Betul tidak? Yang kedua, masuklah dengan puji-pujian. Puji-pujian ini Bapak Ibu tidak harus kita maknai lompat-lompat, teriak-teriak di dalam ibadah. Tetapi ini adalah ekspresi sukacita dan penghormatan kita kepada Tuhan. Pujian yang muncul dari hati yang dipenuhi dengan kekaguman akan siapa Allah itu. Makanya banyak yang salah memahami puji-pujian itu kita harus teriak-teriak, lompat-lompat, sampai kita lupa kita beribadah apa bukan sih? Jangan-jangan kita di tempat konser. Dan yang ketiga Bapak Ibu, masuk dengan bersyukur dan memuji namanya. Kata pujilah namanya di sini Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di beberapa versi bahasa Inggris, itu diterjemahkan bless his name. Berkatilah namanya. Nah Bapak Ibu, ketika dikatakan berkatilah namanya, ini bukan berarti kita itu memberi berkat kepada Allah seolah-olah Allah itu membutuhkan sesuatu berkat daripada kita. Tidak. Tetapi ketika pemazmur mengatakan berkatilah Allah, artinya muliakanlah Allah, agungkanlah Allah, hormatilah namanya dan seterusnya. Itu namanya kita memberkati Allah, meninggikan Allah dalam ibadah kita. Dan bagian terakhir Bapak Ibu, bagian keempat di ayat 5. Pemazmur memberikan kita dasar teologi ketika kita memuji Tuhan. Saya baca, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertama Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, ingatlah karena Tuhan itu baik bagi kita. Semua yang Tuhan lakukan bagi kita adalah baik dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun mungkin hari ini ketika kita sedang dalam pergumulan hidup, kita belum mengerti kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Waktu saya masih sebagai mahasiswa praktek di GRII BSD, kami ada pelayanan di rumah sakit, pergi mendoakan orang-orang di sakit. Saat itu saya mendapatkan pasien yang kena kanker, sudah kurus banget. Dia adalah orang yang baik, jemaat yang baik. Tetapi meskipun dia baik, tidak bisa menghindarinya daripada penyakit yang serius. Akhirnya dia cerita kepada saya, dia itu sangat kecewa dengan Tuhan. Kenapa harus saya yang kena kanker? Kenapa harus kanker yang datang kepadaku dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya memposisikan diri seperti bahwa saya sedang mengalaminya.
Saya tidak banyak lagi menjelaskan secara teologi. Saya cuma membuka satu bagian Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 28. Bunyinya apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, garis bawahi kata segala sesuatu. Segala sesuatu artinya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita bukan hanya melalui hal-hal yang baik, tetapi juga kadangkala melalui hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Sekalipun ini sulit untuk kita pahami, tapi percayalah, kelak kita mengerti mengapa Tuhan mengizinkan itu, karena Dia adalah Allah yang baik. Kedua, Bapak Ibu, dasar kedua untuk kita memuji Tuhan, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia di sini, Bapak Ibu, saya mencoba cek bahasa aslinya itu memakai kata hesed. Hesed itu adalah kasih yang berakar dari perjanjian Allah. Hesed itu adalah kasih yang setia, yang menepati janjinya. Dan ini kita beruntung, Bapak Ibu. Ketika dikatakan kasihnya itu adalah hesed, artinya apa? Dia pasti tetap mengasihi kita meskipun kita berulang kali tidak setia kepada Tuhan. Karena kasihnya itu adalah kasih yang hesed, kasih yang berjanji, dan kasih yang setia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, dasar kita datang untuk ibadah adalah karena kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Kata kesetiaan kalau dalam bahasa aslinya itu kata emet. Emet itu menekankan sifat Tuhan itu tidak berubah. Dia dapat dipercaya sepenuhnya. Dan ini berarti, Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga setia menepati janjinya. Dan ketika Dia menepati janjinya, pasti Dia tidak gagal. Salah satu hal yang paling membahagiakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kita tahu bahwa Tuhan kita itu setia. Artinya betapapun saya lemah, betapapun saya tidak setia dalam hidup ini, dengan kesetiaan Tuhan, Tuhan tetap setia dan Dia senantiasa menepati janjinya dan melaksanakan janjinya dengan sempurna. Siapa yang tidak kenal Daud? Daud itu manusia yang berdosa juga loh. Bahkan kejatuhan Daud itu mungkin belum pernah kita alami. Dia itu bukan hanya berzina, tetapi dia juga membunuh Uria dengan cara yang keji banget. Betul-betul mengkhianati. Kalau dipikir-pikir siapa yang lebih baik, Uria atau Daud? Ya Uria lah. Tapi kenapa bukan Uria yang dipakai oleh Tuhan? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa melalui keturunan mula akan lahir Mesias. Dan Alkitab tidak malu-malu mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Daud. Karena apa? Karena Tuhan kita itu setia. Nah sekarang Bapak Ibu
Yang menjadi pertanyaan kita ketika kita memahami teks ini adalah, sesuai dengan tema kita, bagaimana sekarang kita memaksimalkan ibadah? Nah, ini pelajaran bagi kita, termasuk juga bagi saya. Saya juga memberikan 3 pelajaran penting untuk Bapak Ibu ingat-ingat ketika keluar dari ibadah. Pertama, sebelum ibadah. Saya bagi 3, sebelum ibadah, sedang ibadah, sesudah ibadah. Supaya enak kalian ingat. Persiapkan hati Bapak Ibu sebelum masuk ibadah. Renungkanlah siapa Allah itu. 1 hari sebelum hari Minggu, bacalah firman Tuhan. Dengarlah khotbah di YouTube. Naikkan doa kepada Tuhan. Akui dosa kita. Kenapa? Karena kita datang kepada Tuhan bukan sebagai orang benar, tetapi sebagai orang berdosa yang dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Maka perlu kita mempersiapkan hati kita, kalau boleh 1 hari sebelum datang ibadah ini. Tetapi kenyataannya ya, boro-boro kita mempersiapkan hati, datangnya juga telat. Telatnya juga bisa 10-20 menit. Ya bersyukur sih saya perhatikan di GP Kris Pangkal Pinang gak ada yang telat. Mungkin ada tapi masuk dari belakang. Saudara, salah satu bukti kita gak mempersiapkan hati kita itu adalah ketika kita datang telat. Percaya saya. Di salah satu tempat pelayanan saya sebelumnya, setiap kali ibadah itu ada 100-an yang telat. Setiap kali ibadah. Saya juga sedih juga. Ini jemaat benar-benar mau datang berjumpa Tuhan atau hanya sebagai rutinitas? Persiapkan hati saudara. Saat ibadah, hidupkan sikap hati di hadapan Tuhan. Dalam ibadah datanglah dengan sukacita. Bukan karena suasana, tetapi karena kita diingatkan kembali akan kebaikan Allah. Pujilah Dia, bukan sebagai hiburan diri, menyenangkan diri, tetapi untuk memuliakan Dia. Dengarkan firman Tuhan dengan iman, karena firman itu adalah alat di tangan Roh Kudus untuk memperbaharui hati dan pikiran kita. Roma 12 ayat 2. Saya senang dengan jemaat semua memperhatikan ke sini. Meskipun ada 1-2 yang ngantuk-ngantuk. Dengarkan firman Tuhan. Bernyanyilah dengan sukacita. Bersoraklah kepada Tuhan. Pujilah Dia. Muliakanlah Dia. Tinggikanlah Dia di dalam ibadah dan seterusnya. Dan ketiga, setelah ibadah, lanjutkan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ibadah tidak hanya berakhir setelah doa penutup selesai, tetapi ibadah itu meluap ke seluruh hidup kita. Di rumah, jadilah pemimpin rohani bagi keluarga. Ajak keluarga berdoa, baca Alkitab, renungkan kebaikan Tuhan. Di tempat kerja, bekerjalah sebagai hamba Kristus. Di masyarakat, hiduplah dalam keadilan, dalam kasih, dalam kebenaran, dan seterusnya. Hidupi ibadah di dalam keseharian kita. Ingat Bapak Ibu, seringkali Tuhan kita itu dihina. Bukan karena perbuatan orang non-Kristen, tetapi perbuatan kita yang tidak lagi menjadi garam dan terang dunia. Karena itu Bapak Ibu, dengan tema ini memaksimalkan ibadah, bukan berarti kita membuat ibadah itu kita panjang banget, 2 jam. Bukan. Memaksimalkan ibadah berarti menghidupi ibadah secara pribadi dengan ketaatan yang tulus kepada Tuhan. Menghadiri ibadah persekutuan dengan hati yang dipersiapkan.
Karena kita tahu bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan kasih setianya itu kekal bagi kita. Karena itu jemaat sekalian, izinkan saya untuk mengajak kita semua. Jangan pernah datang ke tempat ibadah dengan pertanyaan, apa yang saya dapat hari ini? Tetapi tanyakanlah, bagaimana saya bisa memuliakan Allah di dalam ibadah hari ini? Karena ibadah itu bukan tentang saya dan Bapak Ibu, tetapi itu adalah tentang Dia. Bukan tentang perasaan kita, tetapi tentang kebenaran Allah bagi kita. Karena itu, mari kita datang dengan hati yang terbuka, dengan sukacita yang tulus, dengan pengakuan yang mendalam bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya abadi, dan kita adalah umatnya. Dan jika kita adalah umatnya, pasti kita selamat. Karena sekali selamat, sekali Allah memilih kita, dan kita adalah umatnya, selama-lamanya kita adalah umat Allah. Maka datanglah beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.